Isi pembahasan video kali ini yang pertama saya akan membahas pengertian komunikasi lintas budaya menurut para ahli, yang kedua makna penting komunikasi lintas budaya, dan yang ketiga prinsip-prinsip komunikasi perawat pada budaya klien. Yuk disimak videonya. Pengertian komunikasi lintas budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Strangers and Cassidy 2009 menyatakan komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjalin antara manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua, menurut Purwasito, komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kebudayaan. Komunikasi lintas budaya umumnya lebih terfokus pada hubungan antar bangsa tanpa membentuk budaya baru sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi antar budaya. Makna penting komunikasi lintas budaya. Yang pertama, membangun rasa saling percaya dan menghormati sebagai bangsa berbudaya dalam memperkokoh hidup berdampingan secara damai, mempersempit ruang misunderstanding. Kedua, kritis terhadap cultural domination and cultural homogenization, kesepahaman global. 3. Melakukan usaha damai dalam upaya mereduksi perilaku agresif dan mencegah terjadinya konflik. Yang keempat, mengenal budaya lain dengan lebih mudah. Yang kelima, membangun sikap empati sosial pada budaya yang berbeda. Prinsip-prinsip komunikasi perawat pada budaya klien. Yang pertama, kenali bahasa yang digunakan klien dan keluarganya di rumah. Yang kedua, sampai di mana tingkat kemahiran bahasa nasional yang digunakan klien baik secara tertulis maupun lisan. Ketiga, kenali adanya orang yang tidak dikehendaki klien sebagai penerjemahnya. Yang keempat, perawat hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang benar sehingga mudah dipahami oleh lawan bicaranya dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang kelima, penggunaan variasi teknik komunikasi selama berinteraksi seperti bahasa tubuh, kontak mata, kepekaan terhadap ketabuhan, norma-norma rahasia, serta gaya penjelasan sebaiknya digunakan secara benar. Yang keenam, melakukan komunikasi nonverbal klien selama komunikasi berlangsung. Ketujuh, bagaimana persepsi klien terhadap pelayanan yang ada di tatanan pelayanan kesehatan, terutama yang terkait dengan budaya tenaga kesehatan. Yang kedelapan, kenali karakteristik budaya klien dari proses bahasa dan cara komunikasi klien. Perkenalkan ya Dek, nama kakak Sito Tatiani, merupakan mahasiswa keperawatan dari Universitas Borneo Tarakan. Mulai pagi ini kakak yang akan merawat adik dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Baik, salam kenal, nama saya Nadia Tiga Fitri, Suster bisa panggil saya Nadia. Baik Adik Nadia, bagaimana keadaan adik sekarang? Apa yang adik rasakan? Alhamdulillah Sus, saya sudah merasa lebih membaik. Alhamdulillah, kalau begitu adik sudah makan pagi ini? Sudah Sus. Banyak atau sedikit? Lumayan Sus, saya juga udah makan sayur. Saya punya kebiasaan makan sayur di rumah. Itu kebiasaan yang bagus ya Dek, tetap pertahankan, karena sayur itu banyak mengandung vitamin Dek yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik Sus. Baiklah Adek, saya di sini ingin bisa tekanan darah Adek untuk mengetahui apakah tekanan darah Adek itu normal atau tidak. Kira-kira waktunya 5 menit Dek, apakah Adek bersedia? Baik Sus, saya bersedia. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Dek untuk mengambil alatnya. Baik Sus, silakan. Baik. Selamat pagi Adek. Selamat pagi Suster. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi Dek, saya akan memeriksa tekanan darah Adek. Kira-kira waktunya 5 menit, apakah Adek sudah siap? Siap Suster. Baik, kalau begitu Adek tidur saja agar Adek lebih santai. Dan jika bisa, buka jaketnya ya Dek. Baik Sus.
Baik, permisi adek. Kalau terlalu kencang, beritahu kakak ya dek. Tidak terlalu kencang? Tidak, sus. Baik, saya sudah memeriksa tekanan darah adik ya. Selamat pagi, Sus. Pagi, ini dengan keluarga pasien. Iya, betul. Saya ibu dari adik Nadia. Baik, Ibu, saya sudah tadi memeriksa tekanan darah adik Nadia. Iya. Tekanan darah adik Nadia itu 120/80, Ibu. Itu merupakan nilai normal, jadi Ibu tidak usah khawatir ya. Baik, Sus. Dan apakah Ibu atau adik ada yang ingin disampaikan? Begini, Sus. Anak saya sering minum air satu hari itu biasanya sampai 8 gelas, Sus. Apakah itu normal ya, Sus? Itu tidak masalah ya Ibu, itu merupakan kebiasaan yang bagus agar adik tidak kekurangan cairan dalam tubuh, karena memang kita dianjurkan itu 2 liter per hari, sekitar 8-10 gelas. Jadi tidak usah khawatir Ibu. Baik, Sus. Apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan Ibu atau adik? Sepertinya untuk saat ini tidak, Sus. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Jika Ibu ingin memanggil saya untuk memerlukan bantuan, silakan saja memanggil saya. Ya, baik, Sus. Selamat pagi Ibu, Adek. Terima kasih suster. Terima kasih, Sus. Baik. Teman-teman kita telah menyaksikan contoh dialog komunikasi antar perawat dengan pasien dalam usahanya mempertahankan budaya positif dari pasien. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.